Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله العظيم أما بعد. Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Sukarti yang saya muliakan, Bapak Ibu sekalian, para jamaah kajian online Asy-Syifa semuanya saja yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat rahmat taufik hidayah inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillahirabbil alamin kesempatan pagi hari ini kita dapat bermuwajahah dengan online dengan satu niatan, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini senantiasa mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu, saudaraku sekalian rahimakumullah. Keutamaan memaafkan dan berbuat kebaikan. Bapak Ibu rahimakumullah, arti memaafkan itu adalah ia berhak suatu hak, tetapi lalu menggugurkannya dan membebaskan daripada orang yang harus menunaikan hak, seperti kisos atau denda. Jadi, memaafkan itu ialah ia berhak suatu hak, tetapi kemudian digugurkannya haknya, ya, sehingga kemudian menggugurkan haknya itu dengan cara membebaskan dan memaafkan orang yang berbuat salah terhadap dirinya. Karena itulah dalam kajian kitab Ihya Ulumuddin ini, tema tentang memaafkan dan berbuat baik itu dikaji dengan secara sendiri, ya, dan dengan secara rinci, ya, dengan secara rinci. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 Hijri, ayat 199. Ini sebagai dasar kenapa kita harus selalu memaafkan orang lain. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Monggo Bu Idri. Injil Ustaz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Bapak Ibu, ayat ini tanpa harus kita takwilkan dan harus tanpa kita tafsirkan, walaupun melalui arti letter luck-nya, kita semua sudah bisa memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, jadilah kamu pemaaf. Tentu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadi sebuah kebaikan secara mutlak jika kita
mau mengerjakan. Ya. Jadi kalau Allah memerintahkan kita agar kita menjadi orang pemaaf, sekali lagi, itu adalah suatu kebaikan secara mutlak. Yang kemudian kebaikan itu akan Allah kembalikan, akan Allah berikan kepada kita. Dengan kita suka memaafkan orang lain. Bukan hanya itu yang diperintahkan oleh Allah, di samping Allah mengatakan, jadilah kamu pemaaf, dilanjutkan, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, mengerjakan perbuatan yang baik. Bahkan serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ya, jadi kita diperintahkan menjadi orang yang suka menyuruh kepada hal-hal yang ma'ruf, serta kita harus berpaling dari orang-orang yang bodoh. Tidak apa istilahnya, melayani ketika ada orang-orang yang bodoh itu mau berbuat sesuatu kepada kita, lebih baik kita berpaling. Gitu, ya? Lebih baik kita berpaling. Kenapa para jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita menjadi orang yang suka memaafkan? Ingatlah dalam Al-Baqarah ayat 237. Ya. Jadi di penggalan ayat itu, para jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat itu, di dalam penggalan ayat itu, Allah dawuh, wa in dhallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Monggo Bu Indri. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh atau campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari yang telah kamu tentukan. Kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu rahmatullah. Dalam penggalan ayat tadi, Allah dawuh, wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Jadi kalau kita ini selalu memberikan maaf kepada orang lain, berarti kitalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita sudah memahami para jamaah bahwa bekal hidup terbaik adalah takwa Allah. Yang implikasi daripada takwa Allah itu diantaranya apa? Kita harus suka memaafkan kesalahan orang lain. Sekali lagi jamaah, bekal hidup terbaik adalah takwa Allah. Dan merupakan salah satu realisasi daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dengan cara kita mau memaafkan kesalahan orang lain. Begitu pentingnya para jamaah
membekali diri dengan takwa Allah ini adalah sampai-sampai wasiat takwa ini atau pesan takwa ini para jamaah bukan hanya Allah pesankan dan Allah wasiatkan serta perintahkan kepada orang-orang seperti kita, manusia biasa ini jamaah. Jadi begitu pentingnya membekali diri dengan takwa Allah ini, sampai-sampai wasiat takwa ini juga dengan secara konkret masih tetap Allah pesankan, masih tetap Allah wasiatkan, masih tetap Allah perintahkan kepada para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal para jamaah, tidak ada nabi dan rasul itu yang tidak bertakwa kepada Allah. Bahkan takwanya para nabi dan rasul itu adalah nilai takwa yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang 3 sahabat yang ingin pertama tidak akan tidur setiap malam untuk beribadah saja. Yang kedua, selalu berpuasa setiap hari sepanjang tahun. Puasa wisol namanya. Yang ketiga, sahabat yang ketiga, tidak akan menikah. Karena nanti dengan menikah, memiliki anak, cucu, menjadi repot untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi niatan 3 sahabat itu kemudian diketahui oleh Rasulullah SAW, dan 3 orang sahabat itu langsung dipanggil oleh Rasulullah SAW. Maka kata beliau kepada 3 orang sahabat itu, kamu yang mengatakan ini dan itu, tadi itu, mulai tidak akan tidur setiap malam untuk ibadah saja. Kemudian akan puasa wisol, puasa sepanjang hari, sepanjang tahun. Bukan puasanya Nabi Daud, nih, tapi setiap hari berpuasa. Bahkan kemudian tidak akan menikah. Apa kata Rasulullah? Saya ini ya, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi saya juga tidur. Saya berpuasa dan saya tidak berpuasa. Bahkan saya menikahi wanita lebih dari 1 orang. Jadi itu pernyataan secara konkret Rasulullah SAW adalah sebagai hamba yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah begitu para jamaah. Walaupun para nabi dan para rasul itu adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi masih saja diingatkan oleh Allah agar tetap bertakwa kepada Allah, para rasul dan para nabinya itu. Itu sekali lagi menunjukkan betapa membekali diri dengan takwa Allah, yang salah satu realisasinya adalah memaafkan, menjadi pemaaf atas kesalahan orang lain. Walaupun sebenarnya kita berhak untuk melakukan sesuatu, tidak memaafkan itu hak kita. Tapi kemudian kita gugurkan hak kita dengan kita memaafkan orang lain itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan pesan Allah itu ada di dalam surat An-Nisa, Bu Indri, ayat 131. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Monggo pinter. Ya Ustaz, 131 nggih. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah
Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Bapak Ibu rahmatullah. Melalui ayat tersebut, Allah telah memerintahkan takwa itu kepada orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum kamu Muhammad. Berarti nabi-nabi terdahulu. Bahkan dengan konkret Allah mengatakan, wa iyyakum, dan juga kamu Muhammad, anittaqullah. Jadi kamu Muhammad juga harus bertakwa kepada Allah. Padahal tadi saya sampaikan, tidak ada nabi dan rasul yang nilai takwanya tidak lebih atau tidak tinggi di sisi Allah. Tidak ada. Tapi begitu juga masih tetap diingatkan oleh Allah, para nabi-nabi terdahulu, para rasul-rasul terdahulu, bahkan wa iyyakum, dan juga kamu Muhammad, anittaqullah. Kamu juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sekali lagi menunjukkan bahwa membekali diri dengan takwa Allah adalah menjadi bekal yang terpenting dalam hidup ini, dan salah satu realisasi daripada takwa Allah adalah kita suka memaafkan kesalahan orang lain. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, salasun walladhi nafsi biyadihi law kuntu halafan la halaftu alaihinna fa naqasa malun min sadaqatin fatasaddaqu wa la afa rajulun an madlamatin yabtaghi biha wajha Allah illa zadahu Allah biha izzan yaumal qiyamah wa la fataha rajulun ala nafsihi baba mas'alatin fatahallahu baba faqrir. 3 perkara demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, kata Rasulullah, jikalau aku tukang bersumpah, niscaya aku bersumpah atas 3 perkara itu, yaitu tidaklah harta berkurang karena bersedekah. Maka kata Rasulullah, bersedekahlah. Dan tidaklah seorang memaafkan dari perbuatan aniaya dengan mengharapkan keridhaan Allah, melainkan Allah menambahnya kemuliaannya pada hari kiamat. Dan tidaklah seorang membuka atas dirinya pintu meminta-minta, melainkan Allah membuka atasnya pintu kemiskinan. Jadi kalau saja Rasulullah itu tukang sumpah, maka beliau akan bersumpah dengan 3 hal. Yang pertama, kata beliau, adalah kita diperintahkan untuk bersedekah. Karena dengan sedekah itu, ya, justru harta kita akan semakin bertambah, akan semakin bertambah. Jadi kalau di dalam hadis yang lain itu, bal yazdad. Dengan sedekah itu justru Allah akan menambah rezeki kita, sampai 3 kali. Jadi yang pertama, beliau memerintahkan kita agar suka bersedekah. Karena dengan sedekah itu, rezeki kita justru tidak akan berkurang, tapi justru akan bertambah dengan kita suka bersedekah. Jadi artinya para jamaah, kita tidak boleh pelit, ya. Kita tidak boleh kikir, kita tidak boleh bakhil, ya. Kita harus suka bersedekah, ya. Kita suka bersedekah, karena dengan bersedekah itu justru harta kita tidak akan berkurang karena sedekah. Yang kedua, tidaklah seseorang memaafkan dari perbuatan aniaya dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah menambahnya kemuliaan pada hari kiamat. Allahu Akbar. Inilah salah satu keutamaan memaafkan.
nanti pada hari kiamat itu jamaah, kita akan dimuliakan oleh Allah. Dengan kita suka memaafkan orang yang berbuat aniaya terhadap diri kita. Kita akan dimuliakan oleh Allah besok pada hari kiamat. Luar biasa. Bahkan dalam hadis ini, Rasul juga mengingatkan kita, tidaklah seseorang membuka atas dirinya pintu meminta-minta, melainkan Allah membuka atasnya pintu kemiskinan. Jadi tetap saja memang al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jangan kita suka meminta-minta. Justru perintahnya, kitalah yang harus memberikan sesuatu kepada orang lain. Jadi tangan di atas lebih mulia, kata Rasulullah, daripada tangan di bawah. Ya. Jadi kemuliaan yang Allah berikan adalah karena kita suka bersedekah. Ya. Kita suka bersedekah. Kita suka berinfak. Ya. Kita suka untuk memberikan hibah, hadiah, ya, dan seterusnya. Jadi itulah keutamaan memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan orang yang berbuat aniaya terhadap diri kita, nanti di akhirat kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, Uqbah radhiyallahu an berkata, saya pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW pada suatu hari. Maka saya bersegera mengambil tangan beliau, atau beliau bersegera mengambil tanganku. Lalu beliau bersabda, ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdhali akhlaqi ahli dunya wal akhirah, tasilu man qata'aka, wa tu'ti man haramaka, wa ta'fu amman dhalamak. Ini hadis seperti yang kemarin, ya? Hanya redaksinya yang berbeda. Kata beliau, hai Uqbah, maukah aku memberitahukan kepadamu tentang paling utama akhlak penduduk dunia dan akhirat? Jadi paling utamanya akhlak penduduk dunia dan penduduk akhirat. Tentu Uqbah kemudian mendengarkan apa yang mau dijelaskan oleh beliau, yaitu tentang utamanya akhlak penduduk dunia dan penduduk akhirat itu apa? Yaitu kamu menyambung tali hubungan dengan orang yang memutuskanmu. Mari sudah saya jelaskan, ya. Lalu yang terkait dengan tema kita, kamu memberi orang yang tidak memberi kepadamu, dan kamu memaafkan kesalahan orang yang menganiayamu. Masya Allah. Jadi kalau kita suka menyambung silaturahim, kita suka memberikan sesuatu terhadap orang yang tidak pernah memberi apapun kepada kita, bahkan jika kita suka memaafkan, kitalah para jamaah orang yang paling bagus akhlaknya, ya, penduduk bumi dan penduduk dunia serta penduduk akhirat yang paling bagus akhlaknya adalah memiliki 3 ciri tadi. Menyambung hubungan orang yang memutuskan, dan memberi kepada orang yang tidak pernah memberi apapun kepada kita, serta memaafkan kesalahan orang yang menganiaya diri kita. Itu adalah seutama-utamanya akhlak penduduk dunia dan penduduk akhirat. Maka para jamaah, istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, pernah berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW membela dari perbuatan aniaya yang dianiakan oleh orang sama sekali selama tidak dilanggar hukum-hukum Allah. Apabila dilanggar sedikit dari hukum-hukum Allah, maka beliau, Rasulullah, adalah paling keras marahnya pada demikian. Dan beliau tidak disuruh
memilih di antara perkara kecuali ia memilih paling ringan di antara keduanya selama tidak melakukan perbuatan dosa. Oke, selama tidak melakukan perbuatan dosa. Itu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi sudah sering saya sampaikan, memang Rasulullah itu jamaah kalau secara pribadi, kalau secara pribadi dihina, diejek, dianiaya seperti apapun, selalu beliau memaafkan. Tapi kalau yang dihina, yang diejek itu adalah hukum-hukum Allah. Memang beliau paling dahsyat marahnya, paling keras marah. Kalau yang dihina itu adalah hukum-hukum Allah. Tetapi kalau yang dihina itu pribadi beliau, sekali lagi jamaah, kata istri beliau, Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak pernah marah. Dan selalu memaafkan siapapun. Oke. Selalu memaafkan siapapun. Dan perbuatan aniaya apapun yang dialamatkan, yang ditujukan kepada pribadi beliau, selalu dimaafkan. Masya Allah. Kalau kita ini sebaliknya ya. Kalau pribadi kita yang dihina, Masya Allah, kita membela mati-matian. Tetapi ketika hukum-hukum Allah yang dihina, seakan-akan kita tidak tahu menahu. Nah, ini kebalikannya. Jadi kalau Rasulullah tentang dirinya itu tidak peduli. Mau dibilang orang gila, mau dibilang tukang sihir, mau dibilang orang yang apa dan seterusnya, bagi beliau tidak ada masalah. Dan semua akan dimaafkan. Kalau yang dihina adalah diri beliau. Sekali lagi inilah bedanya dengan kita. Kalau kita ini dihina, yang terkait dengan diri kita, Masya Allah, marahnya luar biasa. Marahnya kita luar biasa. Yang jaga kewibawaan lah, yang jaga status lah, yang apalah, dan seterusnya, dan seterusnya. Membela diri dengan luar biasa. Ya, sehingga kemudian kadang-kadang yang terjadi karena kita tidak suka memaafkan, justru yang terjadi pada jamaah akan terjadi semakin memperbesar persoalan yang sedang kita hadapi. Sebab kalau sebenarnya dimaafkan selesai. Ya, begitu kita maafkan, persoalannya adalah selesai. Bapak Ibu rahmatullah. Karena itu pula sahabat Anas radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna Allah ba'athal khalaiqa yawmal qiyamah nada munadi min tahdil arsh thalathata aswaj ya ma'syaral muwahhidin inna Allah qad afa ankum falyafu ba'dukum ba'dha. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah membangkitkan makhluk-makhluknya pada hari kiamat. Maka penyeru menyeru dari bawah arsy dengan 3 suara. Hai golongan orang-orang yang mengesahkan Tuhan, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Maka hendaklah sebagian kamu memaafkan kesalahan sebagian yang lain. Jadi para jamaah, nanti pada hari kiamat saat kita dibangkitkan, ada penyeru yang menyeru di bawah arsy. Okay. Dan kemudian seruannya itu diantaranya apa? Adalah, hai golongan orang-orang yang mengesahkan Allah. Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Maka hendaklah sebagian kamu memaafkan kesalahan sebagian yang lain. Jadi karena Allah sudah memaafkan dosa kita, maka perintah Allah kepada kita, maafkanlah juga kesalahan orang lain. Okay. Maafkanlah juga kesalahan orang. Bapak Ibu rahmatullah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
ketika membuka kota Mekah, Fathu Makkah, pada tahun ke-8 Hijriah. Maka beliau tawaf di Baitullah dan melakukan sholat 2 rakaat. Jadi memang perbuatan sunnah setelah kita tawaf itu adalah sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Jadi sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Nanti setelah sholat, kalau saya membersamai Bapak Ibu para jamaah umroh itu, Bapak Ibu sholatnya di belakang makom Ibrahim. Nah, setelah sholat silakan bergeser ke kiri. Lurus multazam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doanya biar di tempat yang paling mustajabah di Mekah, yaitu multazam. Satu ruang yang sangat sempit antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Tarik garis lurus sampai ke belakang. Itu semuanya adalah multazam. Sebab kita tidak mungkin akan bisa mendekati multazam pada saat-saat sedang sedemikian banyak orang yang sedang melakukan tawaf. Nah, jadi setelah beliau tawaf, lalu sholat 2 rakaat. Nah, kemudian beliau mendatangi Ka'bah, lalu memegang kedua kayu dari pinggir pintunya. Seraya beliau bersabda, "Ma taquluna wa ma tadhunnuna?" Faqalu akhun wa ibnu ammin halim rakhim. Qalu dzalika thalathan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, aqulu kama qala Yusuf, la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Jadi kata Rasulullah, apa yang kamu katakan? Dan apakah yang kamu sangka? Mereka menjawab, orang-orang kafir Quraisy saat itu, saudara dan anak paman yang penyantun lagi pengasih. Mereka kemudian mengatakan hal itu sampai 3 kali. Engkau itu adalah orang yang sangat penyantun lagi sangat pengasih. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda dan membacakan ayat di dalam surat Yusuf ayat yang ke-92, yang artinya surat itu, aku berkata sebagaimana Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosamu dan Dia adalah paling penyayang di antara para penyayang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, lalu mereka keluar seperti mereka dihidupkan dari kubur. Lalu mereka masuk Islam. Jadi para jamaah, ketika terjadi Fathu Makkah itu, dan mereka sudah merasa bahwa umat Islam sudah mampu untuk menguasai kembali kota suci Mekah. Ya. Maka orang-orang kafir Quraisy saat itu semuanya sembunyi para jamaah. Sangat takut. Ya, sangat takut kepada umat Islam saat itu yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Fathu Makkah itu. Mereka sembunyi semua. Tapi begitu Rasulullah SAW dawuh dengan membaca ayat dalam surat Yusuf, ayat yang ke-92, sebagaimana dahulu Nabi Yusuf juga mengatakan hal itu, maka akhirnya mereka para jamaah keluar seperti mereka dihidupkan dari kubur. Keluar semua akhirnya. Ketika tahu bahwa Rasulullah tidak akan melakukan cercaan, Rasulullah tidak akan membalas dengan menghina mereka. Rasulullah dan umat Islam tidak akan melakukan serbuan, menyerbu mereka, memerangi mereka, membunuh mereka. Mereka akhirnya keluar semua. Yang semula sembunyi semua.
Sehingga digambarkan oleh sahabat Abu Hurairah bagaikan saat terjadi hari kiamat, mereka dibangkitkan dari kubur, keluar semua. Dan dengan tahu bahwa Rasulullah memaafkan mereka. Rasulullah tidak memusuhi mereka. Rasulullah tidak memerangi mereka. Rasulullah tidak mengusir mereka. Tetapi justru bila memaafkan mereka, akhirnya semuanya keluar. Dan akhirnya semuanya pula menyatakan diri masuk Islam. Jadi Masya Allah, efek positif jika kita ini suka memaafkan para jamaah, maka efek positifnya memang luar biasa. Ya, seperti contoh secara konkret apa yang terjadi pada peristiwa Fathu Makkah sampai-sampai diabadikan oleh Allah di dalam surat An-Nasr itu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bapak Ibu para jamaah, sebagaimana juga peristiwa yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Karena kebenciannya terhadap Nabi Yusuf, maka saudara-saudaranya begitu tega ya untuk memasukkan Yusuf yang kecil itu di dalam sumur tua. Sebab kalau langsung dibunuh namanya adik tetap tidak tega. Maka caranya sudah dimasukkan aja di sumur tua. Dan kemudian baju Yusuf itu diambil lalu dioles-oles darah daripada darah kambing. Dan itu yang kemudian diberikan kepada ayahnya untuk menyatakan bahwa Nabi Yusuf sedang diterkam oleh serigala. Sehingga Yusuf meninggal dunia. Singkat cerita jemaah. Begitu Nabi Yusuf sampai kemudian berkuasa. Kalau sekarang minimal menjadi menteri pangan di saat terjadi musim bahasa Jawanya paceklik gitu. Yang hampir semua penduduk saat itu sangat mengkhawatirkan keberlangsungan kehidupan mereka. Karena terjadi musim paceklik itu. Sangat sulit mencari makan, sangat sulit mencari sandang dan lain sebagainya. Maka ketika justru saat Nabi Yusuf berkuasa itu, saudara-saudaranya datang semua. Dan apakah Nabi Yusuf membalas? Sama sekali tidak, jemaah. Dimaafkan. Saudara-saudaranya dahulu yang membuangnya itu. Saudara-saudaranya dahulu yang menyakiti itu. Sama sekali tidak dibalas Nabi Yusuf untuk menyakiti mereka, untuk mengusir mereka, tidak, tetapi diterima dengan baik dan semua saudara-saudaranya dimaafkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagaimana ketika difitnah untuk berselingkuh dengan Siti Zulaikhah itu, ya, dan kemudian tidak terbukti dan dikeluarkan dari penjara, Nabi Yusuf pun memaafkan semua orang yang telah memfitnahnya, ya. Semuanya dimaafkan. Itulah para jamaah contoh secara konkret dari para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah yang memang selalu memiliki sifat kemuliaan, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Ya, yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Maka karena itulah para jamaah rahimakumullah, ya, di dalam hadis yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, la yambaghi liwali amrin ayyuta bihaddin illa aqamahu wallahu afuwun yuhibbul afa. Summa qara'a wal ya'fu wal yasfahu
ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Tidak sayupja bagi seorang penguasa suatu urusan kalau dibawa kepadanya suatu hukuman, melainkan ia menegakkannya. Dan Allah adalah Maha Pengampun yang suka memaafkan. Kemudian beliau membaca ayat dari surat An-Nur, ayat yang ke-22. Yang artinya ayat itu, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jamaah, demikian di dalam surat An-Nur, ya, ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganjurkan kepada kita agar kita suka memaafkan dan berlapang dada. Memaafkan kesalahan orang lain dan berlapang dada. Ya, karena apa? Karena kita ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah itu zat yang Maha Pengampun dan juga lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu rahimahullah, demikian pula sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatsun man jaa'a bihinna ma'a imanin dakhala min ayyi abwabil jannah sya'a wa zuwija minal khuril aini haitsu sya'a man adda dainan khafiyya wa qara'a dubura kulli salatin qul huwallahu ahad asyara marrat wa afa an qatilihi qala Abu Bakrin au ihdahunna ya Rasulullah qala au ihdahun." 3 perkara, barang siapa membawa 3 perkara itu beserta iman, niscaya ia masuk dari pintu surga mana saja yang ia kehendaki. Yaitu 3 perkara itu, orang yang membayar hutang secara tersembunyi. Maksud saya membaca sesudah setiap sholat, surat Al-Ikhlas 10 kali. Dan memaafkan, ya, pembunuhnya. Ya. Abu Bakar bertanya, atau salah satunya, wahai Rasulullah, beliau menjawab, iya, salah satunya. Sini jamaahullah, salah satu hadis juga menjelaskan, siapa yang suka memaafkan, bahkan orang yang membunuh, kemudian dimaafkan oleh ahli warisnya, maka nanti di akhirat kita diperintahkan oleh Allah untuk memasuki surga melalui pintu yang mana yang kita suka. Ini kan luar biasa, ya, keutamaan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi melalui pintu yang mana saja yang kita suka, ya, itu akan selalu menjadi sebuah keutamaan dengan kita suka memaafkan kesalahan orang lain. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, yang terakhir diriwayatkan bahwa Ziyad menangkap seorang laki-laki dari segolongan Khawarij. Lalu laki-laki itu melepaskan diri daripadanya. Setelah ditangkap, lepas, lari, gitu maksudnya, orang laki-laki tadi. Maka Ziyad menangkap saudaranya. Ya, menangkap saudaranya, orang yang tadi lari itu. Lalu ia berkata kepadanya, kalau kamu datang dengan membawa saudaramu, maksudnya saudaranya yang melarikan diri tadi, dan kalau tidak, niscaya saya potong lehermu, kata Ziyad. Lalu saudara orang laki-laki itu berkata, bagaimana pendapatmu kalau saya datang kepadamu dengan membawa surat dari Amirul Mukminin, maka kamu melepaskan jalanku? Ziyad menjawab, iya. Nah, saudara orang laki-laki itu berkata lagi, maka saya datang kepadamu dengan membawa surat
dari Tuhan yang maha mulia dan maha bijaksana. Dan saya dirikan dua saksi atas surat tersebut, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian orang laki-laki yang ditangkap sebagai pengganti saudaranya yang lari tadi itu membacakan ayat dari surat An-Najm, surat yang ke-53, Bu Indri, ayat 36 sampai 38. Bismillahirrahmanirrahim. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra. Silakan Bu Indri. Nggih Ustaz, surat 50 nggih, An-Najm. 53. Nggih, ayat yang ke 36 sampai 38. nggih, 36 nggih. Ataukah 53 nggih, salah. Betul. Oke, betul. Betul, Bu Indri. So ya 36. Betul. Ataukah? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Belum. Oh, Salah. ini Salah. yang 36 Ya, ya, 36. sama-sama 36-nya. Iya. Ataukah belum diberitakan kepadanya Nah, itu. apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Iya. Sampun Ustaz. Jadi ketika laki-laki yang ditangkap sebagai pengganti saudaranya yang lari itu membacakan ayat tersebut, yang ayat tersebut artinya, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Saat orang laki-laki yang ditangkap sebagai pengganti saudaranya yang melahirkan diri tadi membacakan ayat tersebut, lalu Ziyad berkata, lepaskan jalannya. Orang ini telah mengajarkan hujahnya. Jadi, Bapak Ibu rahimahullah, akhirnya orang laki-laki tadi sebagai pengganti saudaranya yang melarikan diri itu dilepaskan karena memang seseorang itu tidak akan memikul dosa orang lain. Tadi yang salah kan, ya boleh dibilang saudaranya yang melarikan diri. Kenapa? Saya yang tidak punya masalah kok justru saya yang ditangkap dan mau dibunuh. Dengan berhujah, dengan membacakan ayat tersebut, akhirnya Ziyad melepaskan orang tersebut, karena orang tersebut, kata Ziyad, telah mengajarkan hujahnya, telah mengajarkan kepada Ziyad, kepada orang-orang saat itu, dalil bahwa seseorang yang bersalah itu tidak memikul dosa orang lain. Masing-masing dosa kita yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing yang akan kita bertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan dan kami kembalikan kepada Pak Aswar. Monggo Pak Aswar.